Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa, berharap kepada Allah supaya setiap Bapak Ibu yang menyaksikan pemberitaan firman pada kesempatan ini, terlibat di dalamnya, boleh berkenan diberkati oleh Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita bicara tentang doa suami yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hal istri yang hebat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah saudara senang ketika istri saudara menjadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu berkat Tuhan ketika kita membicarakan tentang keluarga. Tentunya bicara tentang keluarga tidak ada habis-habisnya, tidak ada selesainya sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Nah, tetapi ini patut dibicarakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya hidup di tengah-tengah keluarga. Saudara dan saya ada tinggal dalam keluarga. Oleh sebab itu keluarga harus dibangun, harus menjadi keluarga yang seiring dengan maksud dan tujuan daripada Allah sendiri. Apakah Bapak Ibu rindu mendengarkan firman Tuhan, berkenaan dengan istri yang hebat? Nah, saudara, sekarang ini banyak wanita hebat, banyak wanita yang sukses, banyak wanita yang melebihi suaminya di dalam banyak hal, termasuk dalam hal pekerjaan, dalam hal kinerja, dalam hal penghasilan, dalam hal posisi. Banyak wanita istri yang lebih baik daripada suaminya. Nah, saudara, hal ini tidak bisa disangkali, tetapi harus diterima, disyukuri dalam semuanya ini. Tetapi berbicara tentang istri yang hebat, saudara, ini bukan bicara masalah uang, bukan bicara masalah posisi di dalam pekerjaan, bukan bicara masalah karier, bukan masalah ketenaran, tetapi ini berbicara tentang sikap hidup, tatanan keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga sampai yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu, dan hamba-Mu kiranya berkenan Tuhan siapkan untuk mengantarkan firman Allah yang hidup bagi sekalian jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing berada. Urapi dan teguhkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, ya Allah, untuk menjadi kepanjangan lidah bibir-Mu, untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk membangun keluarga yang kuat dalam Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus,
kami mohon pertolongan-Mu. Kami merendahkan hati dan menyerahkan hidup hamba-Mu. Kesempatan ini Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Roh Kudus, marilah Engkau memberkati, baik itu wanita-wanita sebagai istri maupun pria-pria sebagai suami, bahkan mereka yang sudah ditinggalkan pasangannya karena persoalan hidup, karena Tuhan memanggilnya, bahkan anak-anak, bahkan orang-orang tua kami. Tuhan berkati firman ini boleh meneguhkan, membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah dalam teks ini ada suami yang belum percaya Yesus, tetapi istrinya sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hal ini terjadi? Karena keluarga itu sebelumnya belum mengenal Yesus Kristus, dan karena pemberitaan firman Allah pada zaman itu mereka dimenangkan dalam Tuhan, dan istri itu menjadi percaya Yesus Kristus. Dan mereka hidup dalam penganiayaan. Tetapi istri yang sudah percaya Yesus harus hidup yang benar di dalamnya. Ini tidak bisa menjadi alasan pemudi-pemudi Kristen, pemuda-pemuda Kristen untuk menikah dengan orang yang belum seiman dan masuk membangun rumah tangga. Ini sangat berbahaya. Tetapi latar belakang ini karena waktu itu keluarga itu belum percaya Yesus Kristus. Tetapi karena berita Injil, istri ini menangkap berita itu dan percaya Yesus Kristus. Nah saudara, hal inilah yang menjadi kepentingan kita. Kita rindu mengalami kasih Tuhan, sehingga firman Tuhan ini mengatakan, demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kata tunduk atau hupotasomaya, atau dari kata hupo dan tamso ini, menyatakan satu bentuk yang sangat-sangat penting. Dalam arti demikian Bapak Ibu, kata ini kata yang bersifat terus-menerus harus dilakukan, walaupun pasif. Artinya, kalau saya patuh bukan karena mood, tetapi saya terus-menerus harus patuh. Saya terus-menerus harus tunduk. Saya terus-menerus harus taat. Nah, demikian dikatakan dalam firman, kalau boleh diterjemahkan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah terus-menerus kepada suamimu. Baik suamimu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maupun kepada suamimu yang sudah percaya Yesus Kristus. Nah, ini maksud Allah. Jadi, istri yang hebat ditandai dengan ketundukannya kepada suami. Jadi ini istri yang hebat bukan karena karirnya, bukan karena sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya, tetapi karena ada ketundukan hidup kepada suami. Karena firman Allah, bukan karena suami saya banyak uangnya, bukan karena suami saya bekerja di tempat yang mapan saya harus tunduk. Tidak saudara, tetapi karena Allah menghendaki demikian. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama di tengah-tengah situasi apapun, sebagai seorang istri di tengah keluarga. Nah, istri yang hebat ditandai dengan ketundukan kepada suaminya. Hal ini bisa terjadi Bapak Ibu kalau seorang istri itu orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau seorang istri itu adalah orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana di dalam firman Tuhan ini. Istri yang dimaksud di sini orang yang beriman kepada Allah untuk tunduk. Karena apa? Dia beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, iman saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman yang dijelaskan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Jadi orang yang beriman, orang yang berpengharapan kepada Allah. Jadi orang yang beriman adalah orang yang hebat. Jadi seorang istri adalah seorang yang hebat di dalam Tuhan karena ketundukannya kepada suami yang didasari dengan imannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam bagian firman Allah ini, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi orang yang berpengharapan kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Contohnya siapa? Wah, dalam Alkitab ini mengambil contoh yaitu seorang yang bernama Sarah. Sarah, Bapak Ibu Saudara, dulunya dia mengalami banyak kebimbangan dalam kehidupan imannya. Bahkan karena Abraham juga mengalami kebimbangan, ia terus diproses imannya, terus dimatangkan oleh Tuhan. Nah, istri-istri yang demikian, perempuan yang demikian, yang berperan di dalam kehidupannya sebagai orang beriman, harus tunduk kepada suaminya. Baik suaminya itu sudah percaya Yesus maupun yang belum. Jadi dia menaruh apa, saudara? Dia tunduk pada otoritas yang diberikan Allah di tengah keluarga. Tidak menghalangi untuk bekerja, tidak menghalangi untuk berkarya. Tetapi sifat ketundukan ini yang Tuhan inginkan. Itulah wanita yang hebat. Wanita yang ditandai dengan ketundukan kepada Allah, kepada suami, karena Allah menghendaki demikian, dia percaya kepadanya. Orang yang beriman akan bisa jalankan itu. Contohnya siapa? Sarah, saudara. Seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan saudara-saudara, ibu-ibu, istri-istri, kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Artinya mengikuti teladan kehidupan orang-orang kudus beriman pada zaman itu dan sampai hari ini. Jadi itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam bagian firman ini bahwa istri yang hebat adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Ditandai bukan hanya dengan imannya, tetapi istri yang memikat hati Tuhan. Nah, istri yang memikat hati Tuhan, saudara, istri yang memikat hati Tuhan, jadi ada kesederhanaan hidup yang ditampilkan dalam kehidupannya. Ia mengikat suaminya bukan dengan perhiasan secara materi, tidak, tetapi dengan apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, dengan ngepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Untuk apa? Memikat pasangannya supaya tetap menarik hati dan dia tetap ada bersamanya. Tetapi kehidupan keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, dididik oleh Allah, diajari oleh Allah untuk memikat pasangannya dengan hal-hal yang rohani. Bahkan Tuhan sendiri terpikat hatinya olehnya. Bagaimana caranya, saudara? Dikatakan dalam bagian ini, perhiasanmu janganlah perhiasan secara lahiriah, tetapi batiniah, berasal dari roh yang lemah lembut. Seperti dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi inilah istri yang hebat, istri yang tunduk pada suaminya, ditandai dengan istri yang beriman kepada Allah dan istri yang memikat hati Tuhan. Dengan apa caranya? Dengan membangun kehidupan karakternya. Dia memikat suaminya, pasangan hidupnya, bukan dengan
kosmetik, bukan dengan baju, bukan dengan berlian dan seterusnya, tetapi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari kedalaman hati yang lemah lembut dan murni di hadapan Allah, dan menampilkan sesuatu yang besar di dalamnya. Jadi bibirnya merah dan manis perkataannya yang bersumber dari roh yang lemah lembut dan yang tentram hatinya. Tidak ada kecemburuan, tidak ada pikiran yang buruk, hatinya tentram. Matanya bercelakkan, mata yang penuh dengan datang daripada hati yang lemah lembut dan hati yang tentram, dari roh yang lemah lembut. Nah saudara, tangannya juga tangan yang sungguh-sungguh datang menyentuh dari roh yang lemah lembut dan hati yang penuh dengan tentram. Wah saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah menjadikan mereka sangat berharga di mata Allah. Jadi betapa luar biasanya istri-istri yang hebat ini, yaitu yang memikat hati Tuhan. Banyak saudara sekarang dalam perkembangannya, istri memikat hati suaminya dengan perhiasan, dengan potongan yang macam-macam, wah dan seterusnya saudara. Ya itu tidak ada salah, tetapi kalau itu menjadi kehidupan gaya hidup Kristen, tentunya ini menjadi masalah besar. Tetapi rupanya saudara, keluarga anak-anak Tuhan diajak untuk memiliki satu kehidupan yang baik. Sampai dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 18 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam Efesus pasal 5 22-24. Ini menimbulkan saudara karakter hidup yang mulia. Seorang bernama Sarah yang diangkat menjadi contoh dalam Rasul Petrus ini, dia punya pengalaman yang kadang pernah tidak mempercaya Allah. Ketika apa? Ketika dia sebagai seorang wanita, Sarah ini seorang yang sangat cantik Bapak Ibu. Abraham tertarik sama dia. Walaupun dia mandul, dia sangat cantik. Nah, saudara, karena kecantikannya ini, orang-orang banyak tertarik. Bahkan pembesar pun tertarik karena kecantikannya itu. Tetapi ketika ia lama-lama saudara mengandalkan itu, dan kemudian di masa tuanya saudara, Tuhan berfirman kepadanya bahwa Sarah nanti tahun depan akan punya anak. Dia tertawa Bapak Ibu. Dia nggak percaya. Allah menegur kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Sarah menjawab dari balik tirai itu, tidak, saya tidak percaya, saya tidak tertawa. Enggak, kamu tertawa, kamu nggak percaya. Kamu tahun depan punya anak. Saudara, dijelaskan dalam kitab Kejadian luar biasa. Ketika ia mulai belajar percaya, dibangun oleh Tuhan, dia menjadi wanita yang cantik, yang dibangun daripada iman dan hati yang penuh roh lemah lembut. Dan itu dia menghormati Abraham. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah satu kepentingan mengapa Tuhan menunjukkan sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya. Dan saudara, ibu-ibu, istri-istri yang mau belajar memikat hati Tuhan, percaya kepada Allah, munculkan kehidupan rohani saudara yang benar. Mari dibangun dengan pakaian rohani yang datang dari hati yang lemah lembut, roh lemah lembut, dan hati yang tentram di dalam Allah. Bukan nggak penting pakai lipstik, bukan tidak penting mengatur rambut, bukan tidak penting, penting semuanya, pakai baju yang serasi penting, menjaga tubuh penting. Tetapi bukan karena itu suami tertarik. Tetapi Allah menghendaki supaya perhiasanmu adalah perhiasan yang rohani,
Perhiasanmu manusia yang batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Nah, hal ini saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penting untuk kita renungkan bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan hal ini. Apakah para istri hari ini saudara menjadi wanita hebat karena ketundukan kepada suami ditandai dengan saudara beriman kepada Allah seperti Sarah yang akhirnya percaya sampai di masa tua pun dia akan menerima anak. Dia percaya kepada Allah walaupun dia sudah mati haid. Dia percaya kepada firman dan dia menjadi pribadi seorang yang memikat hati Tuhan. Demikian diharapkan dalam hidup Bapak Ibu. Gak harus nunggu umurnya tua, tetapi sekarang mari bangun kehidupan saudara, perhiasan saudara yang tersembunyi dari dalam kedalaman hati yang paling dalam, dari roh yang lemah lembut dan tentram. Karena apa? Itu memikat hati Tuhan, membuat Tuhan tertarik di dalamnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kalau kita melihat dalam bagian firman ini, wanita hebat yang tunduk kepada suami karena ia memiliki satu visi yang besar di dalam kehidupannya. Visinya apa, saudara? Kalau kita perhatikan dalam bagian firman, demikian juga kamu hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, yang belum percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, para suami yang belum percaya kepada Yesus Kristus, belum seiman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, kelakuan yang dibangun dari roh yang lemah lembut dan hati yang tentram itu akan bisa membawa orang untuk melihat Kristus di dalam kehidupannya. Ini adalah model wanita hebat yang bervisi untuk apa? Memenangkan keluarganya, suaminya di dalam Kristus Tuhan. Nah, para istri, ibu-ibu, kalau pasangan Anda belum percaya Yesus Kristus, Anda, saudara sekalian, jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan sedih dan jangan muram, saudara. Jangan takut dan jangan cemas dan gentar. Tetapi saudara bersyukur kepada Allah, Anda di dalam Kristus, Anda diberi Allah satu kesempatan untuk membawa suamimu di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Miliki visi, memiliki satu harapan kepada Allah. Seperti orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu bahwa pengharapan mereka hanya kepada Allah dan tunduk kepada suaminya walaupun dia belum percaya Yesus. Tetapi tundukannya harus disalin dengan firman Tuhan, ya Bapak Ibu. Ketundukannya harus disalibkan di dalam Kristus Tuhan. Kita layani yang baik. Suami, saudara, dilayani dengan baik. Karena apa? Allah menginginkan hal itu. Tanpa perkataan, kata firman Tuhan ini. Hidup beriman yang akan berbicara lebih keras dan lebih jelas daripada kata-kata, yaitu kelakuan hidup yang dibangun dari roh yang lemah lembut dan tentram itu berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Itu sebabnya tanpa perkataan, katakan firman Allah ini, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi oleh kelakuan ini satu tindakan hidup yang benar-benar tidak terbantahkan. Bagaimana seorang wanita Kristen, istri Kristen yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Allah dan dihiasi hidupnya dengan perhiasan yang bukan lahiriah tetapi yang lahir dari roh yang lemah lembut dan hati yang tentram dan berharga di mata Allah. Oleh karena kelakuan hidup yang demikian inilah ia bisa menarik suaminya untuk percaya Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu gaya hidup dia sebagai seorang istri yang mengasihi pasangannya, yang tunduk kepada pasangannya, yang menghormati pasangannya terus menerus, bukan karena materi,
Bukan karena hal lain, tetapi karena dia beriman dan taat kepada firman Allah dan ingin melakukan firman Allah dengan harapan suaminya, kata Tuhan, dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Tanpa perkataan dimenangkan. Ketika istri-istri ini berkelakuan baik, yang murni dan saleh, sehingga apa saudara? Suaminya bisa melihat. Melihat dikatakan dalam firman Tuhan ini. Jika mereka melihat paras tubuhnya wanita cantik istrinya itu sekarang berubah menjadi wanita yang sungguh-sungguh hidupnya dibangun oleh roh yang lemah lembut, oleh hati yang tentram dan berharga di mata Allah. Sehingga saudara, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, mereka dimenangkan di dalam Tuhan. Jadi saudara, artinya istri-istri di mana suamimu belum percaya Yesus Kristus, layanilah dia seperti Anda melayani Kristus Yesus. Layani dia dan hormati dan taati di dalam pengajaran firman Tuhan ini. Hargai. Supaya apa? Dengan melihat kelakuan saudara tanpa perkataanmu, dia tertarik pada Injil dan dimenangkan dalam Tuhan. Satu saat ia akan bertanya, bagaimana bisa terjadi, saudara? Saya yakin seorang istri melakukan hal ini sangat sulit, saudara. Kenapa? Wanita ini banyak bicara biasanya, lebih banyak daripada pria, tapi di sini tanpa perkataan. Harus berubah tanpa perkataan, harus banyak bertindak. Nah, hal ini saudara yang bisa memenangkan. Ini satu visi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri istri-istri orang percaya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana? Ibu-ibu, wanita-wanita siap, saudara nanti yang belum menikah jadi istri, siap menjadi berkat di tengah keluarga saudara, menjadi wanita hebat, wanita yang tunduk kepada suaminya. Karena iman, percayanya dan ketaatan kepada firman Allah, sehingga Tuhan tertarik hati kepadanya. Renungkanlah atas firman Tuhan ini. Pikirkanlah atas firman Tuhan ini. Mengapa suami saya belum dimenangkan dalam Kristus? Mengapa dia susah percaya Yesus? Mengapa VIP saya belum percaya pada Yesus Kristus padahal saya sudah memberitakan Injil? Saudara, mungkin hidup kita nggak selaras dengan iman kita. Mungkin hidup kita nggak menarik hati Tuhan, sehingga hidup kita tidak memuliakan Allah, walaupun saudara sudah beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Walaupun saudara punya misi, tetapi kelakuan kita nggak bisa dilihat oleh dunia, oleh VIP kita, oleh suami-suami. Bahkan suami-suami, mungkin istrimu nggak melihat suami-suami hidup yang benar di dalam Tuhan. Mungkin orang tua nggak bisa melihat karena anak-anak yang percaya Yesus nggak bisa menyaksikan kebaikan Kristus. Mungkin juga orang-orang tua, anak-anakmu nggak bisa mau taat kepada firman Allah karena melihat orang tuanya nggak bisa dilihat, hanya didengar saja, tapi nggak ada perubahan hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, istri yang hebat adalah istri yang tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan. Itulah istri yang hebat, yaitu istri yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, istri yang memikat hati Tuhan, sehingga hati suaminya pun terpikat olehnya, dan istri yang punya visi, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus di tengah-tengah keluarganya. Demikian hendaknya itu terjadi kepada kita semua di dalam Tuhan. Bagaimana anak-anak, apakah mamamu hidup seturut dengan firman Tuhan, menjadi wanita hebat, menjadi mama yang hebat bagi saudara, bagi Anda? Bagaimana suami-suami, apakah wanitamu menjadi wanita istrimu yang hebat, yang tunduk kepada suami? Suami-suami,
Bagaimana ketika melihat istri yang demikian? Apakah Anda menghargainya? Kalau dia belum sampai ke sana, suami bertanggung jawab untuk membawa istrinya menjadi pribadi yang tunduk kepada suami karena Allah, bukan karena dia. Renungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu berbicara tentang wanita hebat, yaitu wanita yang ditandai dengan ketundukan kepada suami karena firman Allah. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu berdoa untuk kaum istri-istri supaya Tuhan berkati kaum wanita menjadi wanita hebat, menjadi istri yang hebat, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, yang memikat hati Tuhan dan bervisi untuk memenangkan keluarganya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berkati para suami supaya mereka memikirkan istrinya sungguh-sungguh menjadi istri yang hebat juga. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk anak-anak, kiranya boleh melihat mama-mamahnya menjadi mama yang hebat, ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, para istri di rumah. Tuhan memberkati, dan juga bapak-bapak serta anak-anak sekalian di dalam Tuhan. Mari menjadi keluarga yang kuat dalam Tuhan. Amin.